Anda menyaksikan Breaking News CNBC Indonesia. Berikut kami sampaikan sejumlah informasinya untuk Anda. Menteri Pertahanan Prabowo Subianto bertemu dengan Presiden Joko Widodo di kediaman Jokowi di Kelurahan Sumber, Kecamatan Banjarsari, Solo. Usai pertemuan tersebut, Prabowo mengatakan tujuan ia bertemu dengan Jokowi dalam rangka bersilaturahmi. Prabowo juga menyebut bahwa ia diajak oleh Wali Kota Surakarta, Gibran Rakabuming Raka, untuk berkeliling Solo. Dalam pertemuan itu, Prabowo turut melaporkan terkait perkembangan pertahanan dalam negeri pasca kunjungannya ke Eropa beberapa waktu lalu. Prabowo datang bersama putranya, Prabowo Hedi Prasetyo Joyo Hadikusumo atau Didit Hedi Prasetyo. Ngajak saya keliling. Sering. Jadi saya kira ini kesempatan juga ya. Memang pas suasana Lebaran ya, saya lihat tenang. Lebaran sekarang tenang, sejuk begitu. Masih soal kunjungan Prabowo ke rumah Presiden Jokowi, sejumlah pihak sempat bertanya-tanya apakah kunjungan ini merupakan sinyal terkait cawapres pasangan Ganjar Pranowo. Menanggapi hal ini, Prabowo menyebut jika Gerindra telah mencalonkan Prabowo menjadi calon presiden. Prabowo menyebut posisi Gerindra saat ini cukup kuat. Prabowo Subianto tidak mau berandai-andai adanya wacana duet antara keduanya. Sementara itu, Sekjen DPP PDIP Hasto Kristianto menyebutkan sejumlah nama yang disebutkan oleh Jokowi mengenai pendamping capres merupakan bagian dari proses komunikasi yang masih berjalan. Calonkan sebagai presiden beliau. Untuk cawapresnya? Ya, partai saya mencalonkan saya sebagai capres. Dan partai saya agak kuat juga sekarang. Ya. Oke. Oke. Kalau saran Anda kapan? Oh. Kita lihat perkembangan ya. Masih lama. Pendaftaran apa tuh? Oktober. Lama, ya kan? Nanti kalian nggak ada kerjaan kalau cepat-cepat. Iya kan? Hah? Daftarnya kalian tahu semua kok. Oke. Matur nuwun. Terima kasih. Sholat Id bersama. Termasuk tokoh potensial cawapres disebut juga Pak Jokowi adalah Pak Prabowo, itu apakah sudah dikomunikasikan dengan Bu Mega, Pak? Ya, itu semua dari Pak Jokowi ketika menyampaikan berbagai opsi-opsi yang ada, yaitu bagian dari proses komunikasi yang dijalankan. Setelah turun tajam 1,4% pada perdagangan Jumat 21 April yang merupakan kinerja mingguan terburuk dalam 8 pekan, harga emas masih terpuruk karena pernyataan hawkish dari pejabat Bank Sentral Amerika Serikat, The Federal Reserve. Pernyataan dari pejabat The Fed pada sepanjang minggu ini mendukung prediksi tentang kenaikan suku bunga akan dilakukan sekali lagi, yakni pada Mei mendatang. Hal tersebut membuat nilai tukar dolar Amerika Serikat menguat, sehingga menekan harga emas dunia. Di saat yang sama, kekhawatiran akan runtuhnya sistem perbankan Amerika Serikat mulai reda, sehingga mengurangi permintaan safe haven untuk emas. Meski sedang dalam masa koreksi, namun konsensus pasar yang dihimpun sejumlah lembaga analisis memperkirakan harga emas masih akan tetap solid ke depannya. Perang saudara yang diawali upaya kudeta di Sudan mereda di sejumlah bagian ibu kota pada Jumat malam di tengah upaya gencatan senjata pada akhir Ramadan. Adapun lebih dari 400 orang tewas dan ribuan lainnya terluka sejak pertempuran meletus pada pekan lalu antara pasukan yang setia kepada Panglima Militer Abdel Fattah al-Burhan dan wakilnya Muhammad Hamdan Daglo yang memimpin pasukan dukungan cepat. Tentara mengumumkan pihaknya menyetujui gencatan senjata selama 3 hari untuk memungkinkan warga merayakan Idul Fitri dan mengizinkan arus layanan kemanusiaan yang telah diserukan oleh Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres dan Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Antony Blinken. Saat ini, pesawat militer Korea Selatan tiba di negeri tetangga Sudan, Djibouti, untuk persiapan evakuasi warganya. Meski begitu, saksi di Khartoum masih mendengar dentuman senjata antara tentara dan paramiliter pada saat gencatan senjata. Saksi bahkan melaporkan ledakan di dekat markas tentara.
Demikian Breaking News CNBC Indonesia, pantau terus CNBC Indonesia untuk informasi terkini. Selamat Hari Raya Idul Fitri, mohon maaf lahir dan batin. CNBC Indonesia, Beyond Business.